Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazul Raihan dengan NIM 2405 1204 107, kelas TI 2024D. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi routing statis. Routing statis sendiri adalah jenis routing yang biasa dilakukan oleh pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi secara manual, mengkonfigurasi semua manual, semua device yang ada sehingga saling terhubung. Jadi pada simulasi kali ini ada beberapa lab atau PC, ada 3 PC. PC1 dan PC2 ini terhubung ke router 1, PC3 ini ke router 2, kemudian ada server 1 dan server 2 yang terhubung kepada router 3. Pertama, kita konfigurasi dulu IP masing-masing device. Lab 1 atau PC1 itu dengan IP-nya 192.168.1.1 dan subnetnya 192 atau /226. Kemudian gateway-nya itu 62. Kemudian untuk PC2 IP configuration-nya .65 dan ini juga /26 dan gateway-nya itu 126. Kemudian untuk lab 3 PC3 yaitu IP-nya 253, ini /25 dan gateway-nya itu 254. Kemudian untuk server 1 itu IP-nya 333.1 dan /24 dan gateway-nya itu 333.3. Kemudian untuk PC2 IP-nya 1 4343.1 /24, gateway-nya 4343.3. Kemudian ya saya juga sudah mengkonfigurasi untuk router 1, 2 dan 3 buat fast internet 0. Ini yang terhubung ke lab 1. IP-nya itu 62 sesuai dengan gateway yang kita tulis di lab 1 dan /26. Itu juga dengan ini 126 dan /26. Ya, /26. Kemudian ini ada kabel serial yang terhubung antar router ya. Serial 20 ini terhubung pada router 2 dengan IP-nya itu 12.12.1 dan subnet masuknya itu /24 dan ini terhubung ke router 3 13.13.1 dan /24. Kemudian router 2 fast internet 0-nya itu ini gateway-nya, gateway dari lab 3 254 dan /25. Dan ini ada serial 2 yang terhubung kepada router 1 12.12.2 /24 dan ini juga terhubung ke router 3 dan IP address itu 23.23.2 versinya /24. Jadi kita akan mencoba simulasikan bagaimana cara antar router ini atau PC yang beda router ini saling terhubung. Kita coba dulu. Berdasarkan perintah di sini, yang pertama itu seperti PC1 ke PC2. Coba PC1 ke PC2. 1 ke PC2. Ini sudah full, kita lihat di simulation, filternya itu SIMP IP4. Langsung saja kita coba simulation, kirim router 1 dengan router 2. Ini sama kayak kita subnetting kemarin ya. Dia juga pada subnetting /26 dan gateway sudah terhubung, jadi bisa berhasil. Kemudian lab 1 lab ke lab 3 bisa 3 ini belum kita routing ya. Jadi kalau belum di routing saat kita mengirim sebuah PDU kita jalankan, dia sampai kota 1 terus dia kembali lagi. Jadi agar dia bisa saling terhubung di masing-masing router yang terhubung ini, kita kasih network IP-nya di sini di router 1 ini ya. Kita di bagian routing, bagian static, kita isi ini IP network dari lab 3 itu 192.168.1.128 dan standar itu 255 128 juga ya, karena dia /25 melalui next hopnya itu melalui 12.12.2. Jadi dia kalau mau ke IP network yang segini dia harus melewati 12.12.2. Add. Kemudian pada router 2 agar dia setelah dari lab 1 ke lab 3 agar bisa kembali lagi ke lab 1. Jadi di router 2 ini juga perlu kita kasih jalannya. Kalau mau ke lab 1 lagi melewati mana. Jadi kalau kamu ke 192.168 1.0 terus NSM-nya 255 255 255.128
akan melewati 12.12.12.1. Kenapa di sini /25? Katanya tadi lab 1 lab 2 itu kita bikin /26. Jadi ini agar kita tidak perlu membuat dua routingan, dua network. Jadi perlu satu aja. Jadi dari /26 itu kita perbesar saja satu nettingnya jadi /25. Jadi rentangnya lab 1 lab 2 itu masih dalam rentang yang sama. Jadi langsung saja dari /26 itu ini networknya langsung saja ubah ke /25. Kita add. Nah, setelah kita add, terus kita mengirimkan SQL value dari lab 1 ke lab 3. Ini successful, kita lihat ke simulation. Next, router 1, kemudian dia akan ke router 2, kemudian dia akan ke router 3. Oke, dia bisa. Ini bisa dia kembali lagi. Ya, router 3 ke router 2, router 1. Nah, berhasil. Oke. Kemudian dari PC 1 ke server 1 sama seperti sebelumnya, jadi kita perlu menkonfigurasi routing statiknya dulu. Sama networknya kita isi dulu untuk ke server 1 dan server 2. Langsung aja sekali 2 ya. Kita bikin 333.333.0. Kemudian 255 melewati 13.13.13.3. Add. Kemudian kalau mau ke server 2 buat 3 add. Oke. Itu juga kita konfigurasi juga di router 3 sebagai statik. Kita isi IP network untuk ke lab 1 dan lab 2 sengaja 168.1.0. Nah, asmanya 255.255.255.128 sorry. Melewati 13.13.13.1. Hap. Sekarang kita coba dari labs. Tadi lihat dulu. Dari lab 1 ke server 1. Kita simulation. Kita lihat dia akan ke router 1. Kemudian dia akan ke router 3, server 1, balik lagi ke router 3, melewati router 1 ke lab 1. Itu juga kalau kita ingin mencoba dari lab 1 ke server 2. Ini successful juga, kita progress, kita lihat simulasinya. Router 1 dia akan ke router 3 dan server 2. Balik lagi. Nah, ini juga berhasil. Aman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dari ini PC 3 ke PC 1 dan PC 3 ke PC 2 ini sama ya kayak PC 1 ke PC 3 tadi, seharusnya juga bisa. Kita langsung lihat saja ya tanpa simulasi biar cepat. PC 3 ke PC 1. Nah, di sini dia successful. Aman. Kita lihat secara cepat, ini di kesini, sini. Aman. Balik lagi. Aman ya. Dan dari PC lab 3 ke lab 2 ini aman. Satu sub balik lagi. Oke, ini aman. Udah, kemudian dari PC 3 ke server. Jadi kini kita perlu tambahkan lagi di bagian sini sama kayak sebelumnya. Kita tambah juga kalau dia mau ke server 1, kita isi IP networknya 333.333.0 yang sebenarnya 124 melewati 23.3. Dan di sini juga saya tambahkan 43. Oke, kita tambahkan. Kemudian di router 3 juga kita tambahkan misalnya statiknya kalau mau ke lab 3. 125 bagian 128 bagian segmen kos yang kedua, bagian kedua melewati 23.2. Oke, langsung kita coba saja dari lab 3 ke PC 1.
Kita lihat ke simulation, dia akan ke router 2, ke router 3, dan dia akan ke router 1, balik lagi ke router 3, router 2 dan lab 3 berhasil. Kemudian untuk lab 3 ke server 2, dicoba kalau dia akan ke router 2, ke router 3, ke server. Nah, ini juga bisa balik lagi. Oke, berhasil ya. Selanjutnya itu ada server 1 ke server 2. Kita coba. Ini karena dia melewati gateway-nya sudah kita isi tadi. Seharusnya dia langsung bisa karena dia gateway-nya kita isi tadi. Ada simulation, dia akan ke router 3, kemudian ke server 2. Sudah berhasil. Kemudian simulasi yang terakhir, kita akan mencoba dari server 1 ke masing-masing PC 1 atau lab 2, lab 1, lab 2 dan lab 3. Kita coba dari PC server 1 ke lab 1 dulu. Simulation, dia akan mulai router 3, akan ke router 1 dan ke lab 1, dia akan kembali lagi ke 3 dan berhasil. Itu juga untuk dia dari server 1 ke server 2, sama seperti sebelumnya, dia akan melalui router 3 ke router 1 dan ke lab 2. Dia akan kembali lagi. Kemudian untuk dia dari server 1 ke lab 3 ke router 3, kemudian dia akan ke router 2, lab 3, kemudian akan kembali lagi. Kemudian untuk jaga-jaga atau opsional, ini kan tadi kalau mau dia ke lab 1 ke server 1, dia akan melewati router 1 lalu ke 3 ya. Sebenarnya untuk jaga-jaga misalnya jaringan ini terputus, di bagian router 1 ini bisa kita tambahkan. Kalau misalnya dia mau ke 3.0, kita isi dulu 255.2.0. Dia bisa melewati router 2 terlebih dahulu. 12.2. Jadi kalau misalnya ini terputus ya, jadi bisa memilih jalur lain melewati sini, jalur ke sini. Tapi di sini juga perlu kita tambahkan juga. Jadinya kalau dia mau ke 92.168.1.0 atau yang dengan 19.25, dia bisa melewati 23.23.2. Ini dia akan secara acak ya. Kalau kita coba dulu, ini nggak tahu ini dia mau lewat mana dulu, bentar. Nah ini dari si lab 1 ke lab. Nah, kita coba kalau di bagian Cisco paket tracer dia nanti akan ngacak ya. Kita coba lihat dulu. Oke. So, kita ulang lagi. Nah ini dia ke router 2 dan dia akan ke router 3 server 1, dan dari router 3 ini dia akan ke router 2 lagi, kemudian ke router 1, ke lab 1. Nah ini juga bisa ini buat jaga-jaga. Mungkin terakhir kita bisa lihat cek dulu ya di lab 1 ini kita run. Ini sudah ada saya coba sebelumnya. Ini video kedua kalinya, tadi belum lupa ke record, jadi kita ulang lagi. Ini bisa terlihat ya, kita tracer dia ke 192.168.1 ke 65 atau ke PC 2. Dia ini udah tracingnya, dia akan melewati gateway 62, kemudian gateway 65. Kalau dia mau ke 253, dia akan gateway 62, kemudian lalu router 2, melewati router 2 dan sampai ke gateway lab 3. Kemudian ke server 1, dia akan melalui gateway 62, kemudian akan melewati router 3 dan sampai ke gateway-nya server 1. Itu juga dengan server 2. Itu juga dengan divisi 3. Bisa kita tracer juga. Dan di server ini, misalnya dia mau ke PC 1, dia akan melewati gateway-nya. Gateway ke router 3, kemudian dari router 3 ke router 1, kemudian baru sampai ke PC 1 lab 1. Itu juga dengan lab 2, dia akan melewati jalur yang sama.
Dan ini mau ke lap 3, dia akan melewati gateway nya ke rotor 3, kemudian akan melewati rotor 2 dan sampai ke PC 3 atau lap 3. Oke, mungkin sekian dulu video simulasi mengenai routing statis. Apabila ada kesalahan selama video, saya mohon maaf. Mungkin sekian saja dulu, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.